Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Devi Andriani Putri, salah satu guru di SMA Negeri 6 Denpasar. Halo anak-anak, bagaimana keadaan kalian semua? Ibu harapkan semua dalam keadaan tetap sehat dan semangat. Tadi di awal kalian sudah simak cuplikan gambar yang ibu tayangkan. Apa yang kalian bisa amati? Ya, benar sekali, ada berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Nah, terkait dengan pernyataan tersebut, ibu akan membahas lebih luas lagi mengenai tumbuhan dan hewan pada suatu wilayah, yaitu bioma. Hari ini kita akan membahas dua submateri, yaitu yang pertama karakteristik bioma di dunia dan yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Ayo kita simak. Yang pertama, karakteristik bioma di dunia merupakan awal mula sebelum kita membahas persebaran flora dan fauna. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa itu bioma? Bioma adalah ekosistem besar yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis di daerah luas, terdiri dari flora dan fauna yang khas. Nah, apa saja sih karakteristik bioma? Ada 6 karakteristik bioma di dunia. Yang pertama, komunitas klimaks atau kumpulan macam-macam populasi sebagai penanda daerah tersebut terdapat bentuk vegetasi utama yang mendominasi. Yang kedua, terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan, yaitu air, iklim, tanah, dan organisme yang hidup di suatu daerah. Karakteristik yang ketiga, komunitas yang cukup stabil, kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas. Yang keempat, setiap bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Yang kelima, penamaan bioma yang umumnya didasarkan pada dominasi vegetasinya. Dan yang keenam, bioma biasanya memiliki wilayah yang luas. Itu tadi ada 6 karakteristik bioma di dunia. Terdapat 7 jenis-jenis bioma di dunia, yaitu yang pertama bioma tundra. Merupakan bioma yang terdapat di daerah yang memiliki iklim yang dingin, seperti daerah kutub utara dan sebagian kecil di kutub selatan. Yang kedua, bioma taiga atau konifer, terdiri dari beberapa jenis pohon berdaun jarum dan pinus. Yang ketiga, bioma gurun. Bioma ini terkenal dengan daerahnya yang minim sekali hujan dan suhu yang sangat ekstrim, sehingga tanaman menjadi sulit untuk hidup. Yang keempat, bioma hutan hujan tropis adalah bioma yang paling kompleks karena terdiri dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Yang kelima, bioma hutan gugur. Bioma ini dikenal dengan pohon-pohonnya menggugurkan daun di musim gugur dan tetap tidak berdaun sepanjang musim dingin. Yang keenam, bioma sabana merupakan padang rumput yang memiliki pohon-pohon yang tinggi. Dan yang ketujuh, bioma stepa, bioma yang juga terdapat padang rumput. Namun yang membedakan dengan sabana adalah di stepa terdapat semak belukar dan tidak terdapat pohon-pohon yang tinggi. Tadi kita sudah membahas mengenai karakteristik bioma di dunia. Selanjutnya ibu akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, yaitu yang pertama ada iklim, kedua fisiografis, yang ketiga edafik, dan yang keempat biotik. Berikut penjabarannya. Yang pertama, faktor iklim. Kondisi iklim cukup dominan dalam mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Adapun faktor-faktor iklim adalah
suhu, kelembaban udara, angin, dan curah hujan. Yang pertama, suhu udara. Suhu dipengaruhi oleh pancaran sinar matahari. Hewan dan tumbuhan akan beradaptasi sesuai suhu di mana ia tinggal. Yang kedua, kelembaban udara. Kelembaban udara menggambarkan uap air yang terkandung di dalam udara. Ada beberapa jenis tumbuhan yang cocok hidup di wilayah kering, ada pula yang mampu hidup di daerah yang basah. Berdasarkan tingkat kelembaban, tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, xerofit, tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang kering. Yang kedua, mesofit, tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang lembab, seperti anggrek, pakis, dan yang ketiga, hidrofit, tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang basah atau banyak air. Contohnya teratai dan eceng gondok. Yang keempat, tropofit, tumbuhan yang mampu beradaptasi pada musim kemarau dan hujan. Yang ketiga, angin. Angin adalah udara yang bergerak, mempunyai peranan penting dalam distribusi organisme dalam hal pemindahan uap air. Selain itu, juga berfungsi membantu penyebaran benih dan proses penyerbukan pada tumbuhan tertentu. Yang keempat, curah hujan. Air merupakan sumber kehidupan. Wilayah dengan curah hujan tinggi memiliki pola persebaran organisme yang padat. Sementara wilayah dengan curah hujan rendah memiliki organisme yang jarang. Itu tadi kita sudah membahas faktor iklim. Yang kedua, faktor fisiografis. Faktor ini erat kaitannya dengan topografi atau ketinggian tempat. Ada beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang dapat hidup tergantung pada ketinggian tempat wilayah tersebut. Yang ketiga, faktor edafik. Edafik atau tanah merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan flora dan fauna, terutama pada tumbuhan. Karena tanah merupakan media tumbuh suatu tumbuhan. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur dan berbuah lebat. Yang keempat, faktor biotik. Faktor biotik terdiri dari 3 komponen, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya memiliki peran tersendiri terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Komponen biotik yang paling berperan sentral terhadap sebaran flora dan fauna di suatu wilayah adalah manusia. Nah, jadi tadi kita sudah membahas ada 6 karakteristik bioma di dunia, 7 jenis-jenis bioma di dunia, dan ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, yaitu iklim, fisiografis, edafik, dan biotik. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.